jujur pengen optimis. Cuman kalau lini serang kita masih kayak gitu aja jujur aja berat, Bro. Kenapa kami yakin kalau bisa Ronaldo bisa mencapai 1.000 gol? Dia masih produktif di umur yang 39 nanti 40 di bulan Februari dia masih tetap produktif dan mungkin sampai tahun 2026 sampai Piala Dunia mungkin itu yang luar biasa. Kayaknya kalau Piala Dunia 2006 kayaknya udah nggak bisa. Sultan diam nanti kita diserang fans Ronaldo. Enggak. Menurut kalian kira-kira pemain-pemain tim-tim dari Liga 2 nih, mereka kaget gak sih ketika ke Liga 1 dengan wasitnya? Gak tahu, Cok. Tanya mereka lah, kan tanya kita. Mungkin kaget, mungkin ada kan ada VAR juga. Liga 1 kan Allah. Care vibe. Yuk, kembali lagi di Pravep Sport bersama saya Majid selaku moderator di sini, dan di sini ada Zulfan yang memiliki kekuatan indera keenam tapi 1 dan 5 nggak punya. Di sini ada ada Dimas pengikut Bung Towel. Rotasi lu kayak bengkoang. Enggak ada sangkut pautnya, enggak sangkut pautnya. Males Cok sangkut paut orang itu, Cok. Aku yang mengalah, kini usai sudah. Jadi gimana hari-hari kalian? Kita udah hampir sebulan gak ketemu kayaknya. Gimana harimu? Not bad, so far so good. Oke, so far so good. Jelas yang kita bakal bahas pertama adalah Indonesia ya, Bro. Wih, itu harus bahas, wajib sih. Itu menarik. Apalagi kemarin saya sama Julvan nonton bareng, teman kita satunya bucin malah. Itu parah sih diajak nobar tapi malah jalan. Iya, Aduh, parah sih memang. Tapi menurut kalian nih, selama 2 match terakhir nih antara melawan Arab Saudi dan Australia, gimana menurut kalian? Aku cukup puas nih karena aku nggak ada target untuk menang lawan mereka berdua. Imbang tuh udah cukup menurutku, dan akhirnya terjadi imbang. Jadi aku lumayan puas lah. Kalau kalian? Kalau aku sih dari Australia sama Arab ya puas aja sih. Soalnya mereka peringkat Arab itu peringkat berapa? 56 kan? Ya, di FIFA kan. Australia kan peringkat 24, sedangkan kita peringkat 130-an lah sekarang. Sekarang udah 129. Iya, sekarang 129 tadi. Menurutku ya kalau udah menahan imbang ya udah bagus banget sih menurut gue. Cukup puas gitu ya. Cukup puas banget. Kayak performanya dari dari laga pertama lawan Arab Saudi dengan laga Australia kemarin tuh gimana? Menurutku yang lawan Arab tuh kayaknya bagus banget tuh. Yang lawan Australia nih kayaknya agak menurun menurutku. Sisi tengahnya agak hilang ya. Iya, betul sekali. Kita kayaknya kehilangan profesor. Ofensif. Tom Haye kan gak dipasang starter dari awal kan, masuk 20 menit terakhir. Dan tipenya Tom Haye sama Ivan kan Ivar kan beda banget. Gak cocok. Tom Haye kan gak match. bukan tipikal yang pelari gitu. Dia lebih ke penguasaan bola atau umpan-umpan yang sangat baik. Bukan berarti Ivar jelek yo, enggak jelek. Ivar pemain potensial, cuma benar. kurang gara-gara kurang menit bermain di laga senior di FC Utrecht kan masih di Jong Utrecht sih. Ngomong-ngomong Indonesia nih, 2 match ke depan kalian optimis nggak? Lawan Bahrain dan China. Optimis ya? Aku optimis. Optimis ya, karena memang harus mencuri poin ya. Memang tetap berdua. Itu wajib sih. Itu wajib karena di 2 laga terakhir ini kita imbang kan, dan progresnya memang bagus di Arab Saudi. Kita bermain ofensif kan di kandang mereka. Kita ofensif. Cuma kita tuh saat bermain wajar sih, tim-tim besar kita terlalu all in di menit-menit awal gitu loh. Iya. Jadi pas kita beruntung di Arab Saudi, kita bisa melancarkan serangan balik di menit terakhir di babak menit 90. Itu kan banyak peluangnya juga tuh. Cuma ya itu, Tom Haye dapat cedera sedikit, Struijk cedera sedikit. Tapi meskipun cedera juga tetap starter di Australia. Dan yang bikin nggak make sense tuh Struijk cedera, tapi nggak diganti gitu loh sama Sananta atau betul, nggak mau nyoba gitu, Sintayong nggak mau nyoba yang jam terbang. Nah, dan itu berarti meskipun Struijk cedera, kualitasnya Sananta sama si Dimas Derajat ini di bawahnya belum menyamai si Struijk ini. Jadi lini depannya kita ini memang lagi wide banget memang. Kemarin tuh lihat Ragnar tuh lawan back Australia tuh. Tapi lebih mending Ragnar. Iya betul. Wing kita yang memang bodinya juga masih kuat tuh Ragnar itu. Marcelino juga kurang. Makanya kita nggak suka sama Struijk memang, walaupun dikit yo. Tapi memang secara belum matang. Struijk tuh jangan starter menurutku. Maksudnya cadangan aja mendingan, Bro. Iya. Terus sering dikasih jam terbang. Kalau ada persaingannya lebih sehat sama cadangan. Kalau ada ini boleh ada kualitas yang di atasnya Struijk boleh. Itu mungkin bisa dia cadangan. Cuma benar. sayang banget bro, ini cuma ada Sananta sama Dimas Derajat di posisinya. Kalau menurutku striker kita lebih bagus Bambang Pamungkas atau gak Boas.
Ya 10 tahun yang lalu. Udah beda era, Cok. 10 tahun yang lalu. Anjir. Tapi kita beruntung bro lawan Arab tuh karena secara back tuh mereka kurang. Iya kurang banget memang. Memang sih pemainnya Arab kurang. tuh pengen lebih maju datang pemain Eropa, tapi Sayang, akhirnya kasihan betul, kasihan. pemain lokalnya nggak Iya, dapat iya, nggak kasihan. dapat Kasihan panggung. Mancini kan itu juga Iya. komentar kayak gitu. Kasihan anjir. 20 pemainnya nggak reguler di klubnya. Kasihan banget, Cuk. Kalau Australia kan memang persiapannya udah matang banget. Cuma Matang. mereka memang kurang nih. Kita punya kiper gokil sih memang si Iya. Martin Paes. Itu kredit sih kemarin lawan Australia, Calvin Verdong, Martin Paes, Rizky Ridho juga good job. Well done, bermainnya bagus banget, Cuk. Justin ya mainnya gitu, ya meskipun kartu kuning tetap selalu dia nempel di dia sih. Tapi ada satu pemain Australia yang kemarin aku kangen kenapa dia nggak tampil. Oh, Siapa siapa tuh? tuh? Kanguru. Australia negeri bulu katanya. Kalau kamu pendapatmu gimana Zul? Kalau untuk Tentang- next 2 match nanti? Menurutku Lawan menang menang tipis bisa lah. Paling nggak 3 Antara poin. antara 1-0 2-1 ya bisa sih. Kita lawan pertama apa dulu sih? Bahrain apa Bahrain Cina dulu. aku lupa. Bahrain dulu Bahrain, sih kayaknya. Bahrain. Pasti kita tandang 1 Tandang, sama kandang 1. Bahrain ranknya 86 80-an. 88 oh atau 86. Kemarin dia dihajar Jepang. 7. Iya, betul-betul. Gila sih Jepang memang. Jepang menang lagi lawan Bahrain. Jepang ini loh apa? Kualitas itu memang sudah Iya. itu sudah nggak usah ditanyakan sih, itu anomali di Asia sih. Negara itu anomali, cuy. Peringkat 1 kayak udah lah pasti dia. Sudah menang. pasti dia, sudah pasti. Harapanku Indonesia 4 udah cukup kayaknya lah. 4-3 lah. Nggak terlalu berharap tinggi. Kalau kalian pengennya finish di mana? 2-3 atau berapa? Dulu. Saya paling 4 sih. Sama ya. Kalau- 4 sih. Kalau aku lihat performa dari timnas 2 laga kemarin, apalagi ditambah sama peluru baru nanti yang datang, Eliano sama Messi Ilgers. Gua optimis bisa peringkat 3 atau 2 sih. Kita bisa bersaing di peringkat 2. Itu striker ya yang satunya itu siapa namanya? Eliano. Iya. Oh iya menarik nih, Eliano nih ternyata ini saudaranya Saudaranya, siapa? iya. Tijani yang main di AC Milan itu, yang sempat nolak Indonesia. Dia main di Yang- Belanda Oh. itu. Yang langsung di Belanda. Adiknya bela Indonesia, adiknya. Terus kakaknya Kakaknya bela Belanda. Belanda. Jadi Nanti kayak kalau kita masuk Piala Dunia, kita lawan lawan Belanda, Belanda. adik kakak. Gokil. Oh, Kayak ini kayak Boateng Boateng dulu. Iya, Boateng, Ganas Pogba. sama Jerman tuh. Nah, Kalau malah harapanku kayaknya kita bisa ngelebihi musim apa nih tahun kemarin, ngelebihi poin dari Vietnam tuh kayak udah lebih dari cukup kalau aku. Aku nggak terlalu kemarin banyak poinnya berharap berapa ya? tau. 4 Poinnya 4. Empat. Vietnam Tahun 4. yang edisi Kemarin. sebelumnya di kualifikasi ronde ketiga tuh. Dan itu Oh, kan nggak harus menang ya? optimis, Bro. Kok enggak menang semua ya? Apa Menang sekali sama beberapa kali Oh. kalau 4 berarti paling menang sekali, ya imbang sekali. Ya jujur pengen optimis. Cuman kalau lini serang kita masih kayak gitu aja jujur aja berat, Bro. Enggak, ditambah Eliano sih oke sih. Ya lihat aja nanti Boleh lah. lah. Bisa inilah, bisa apa? Lihat aja nanti. Bisa nyeimbangi Ragnar lah. Bola itu bundar jadi kadang. Tapi Ah. aku tak pengen lihat Indonesia di Piala Dunia, masih pengen lah. Wah, Walaupun semua meskipun di Piala Dunia kita kalah di grup stage atau itu nggak apa-apa, Cok. Itu urusan belakang anjir. Nah, memang masuk kita Piala harus Dunia. naturalisasi striker sih Iya. memang. Striker, Bro. Kita perlu striker murni, Bro. Yang dia juga bagus. Kita nggak bisa ngandalkan Ini Struik. loh yang ada lagi yang mau dinaturalisasi yang dia udah pasang di bio Indonesia. Rashford. Hampir. Oh, Jairo. Ya, Jairo. Zero. Itu betulan. Betul. Itu betulan. Katanya mau ini naturalisasi. Oh. Pemain Crystal Palace ya? Oh iya betul. Crystal Palace. Oh, yang market value-nya 65 tuh ya. Iya. Anjir, bagus nanti. Tapi ini Mills apa namanya? Miss Hilger. Ya, itu ini kan termahal se-Asia 100 Tenggara kalau jadi 127 miliar, Bro. 127 miliar. 127, Bro. Wow. 100 sendiri cuy dia cuy. Market value-nya sudah sama kayak itu siapa? Wake Forest. Strikernya Belanda. Ya, tapi senang lah lihat tim kita upgrade lah. Iya betul. Tapi ya kita memang baru tipe penyerang sih selain back. Tapi ngomong-ngomong tentang progresi ke depan nih. Kira-kira kalau ketika pemain-pemain sekarang udah mulai tua toh, masih udah umur 30-an gitu. Kira-kira kalian masih tetap cari-cari terus naturalisasi atau kita kayak di sisi lain kita ngandalkan naturalisasi tapi kita ngembangkan liga juga gitu. Di sisi lain mungkin Kalau aku malah pengennya maksud biar lebih ini, Cok. Kedepannya itu semoga ya 4 tahun atau 5 tahun lagi ini itu bisa lebih berkolaborasi. Maksudnya tuh campurannya ada dari main lokal juga gitu loh, pengen, Cok. sebenarnya Tapi kita semua pengen gitu. memang. Iya, tapi kalau dengan liga kita jujur aja masih belum. Mas untuk kayak persaingan gitu menurutku ya, Bro. Dari cara permain dan juga persaingan juga ya. Kalau ditantang betul. sama liga luar sangat berbeda gitu. Pemain-pemain lokal harus berubah mindsetnya. Iya, Maksudnya agree. dia harus mampu bersaing dengan pemain-pemain ini. Pemain-pemain diaspora. Diaspora ini. Karena jujur kita pasti rasa bangganya akan lebih ketika memang pemain tulen asli Indonesia yang main. Contoh aja kayak Rizky Ridho itu. Nah, sumpah. Mampu Itu sih banget cocok bersaing. sekali, Cok. Market value-nya 7M itu sudah Iya, sesuai sih sesuai. kualitasnya.
maksudnya bisa bersaing lah dengan pemain teman-temannya yang diaspora. Tapi selalu jadi starter terus. Tapi nggak tahu kalau ada Mes nanti kegeser Oh, sih kayaknya. bisa jadi sih. Tapi nggak apa-apa sih tambahnya Mes nih kita makin tenang karena soalnya kalau misalnya Mes cedera ya kita nggak Bisa, khawatir ya. karena masih ada Ada- Kirido yang kualitasnya 11-12 lah. Heeh. Meskipun market value-nya beda tinggi. Sama kalau kemarin tuh saja ini ada satu pemain Arab yang agak ini nggak kelihatan, tapi saya tunggu-tunggu tuh. Apa? Albulahi. Unta. Ke gol cek cuy. Ya begitulah. Di luar juga international break kan 2 minggu ini ya. Di luar juga ada pertandingan seru. Apa nih National League tuh kalau di Eropa. Di Oke. Eropa kalau nggak salah UNL. masih belum itu. Apa nih? Masih belum kualifikasi belum. Ya. Masih apa tuh National League. Dan kemarin San Marino negara kecil tuh akhirnya dia menang lawan negara kecil juga Liechtenstein nggak salah. 1-0 atau 2-0 aku lupa. Intinya tuh kemenangan pertama setelah 20 tahun dan Dia peringkat terakhir FIFA itu. ayo. Iya. Kasihan sekali loh itu. Tapi itu Tapi banyak kejutan lah tahun ini lah, maksudku keren lah itu. itu kayak ini sejarah di repeat gak sih pas San Marino menang 20 tahun lalu itu Ronaldo golnya 4 loh. Pas dia menang lagi Ronaldo golnya sudah 901. Tapi kamu sebagai fans Messi, kamu Ronaldo ya? Messi. Bro, Messi. Messi. apa? Emang harus di resign. Tapi kamu yakin nggak kalau Ronaldo bakal dapat Yakin. 1000 Yakin. gol loh? Oh, yakin sekali. Let's see. Udah berapa? 900 berapa 2 ini? years. Dia bermimpi. 2 years. Kamu yakin? Pembohong. 2 years is enough. Kenapa kamu yakin kalau bisa Ronaldo bisa mencapai 1000 gol? Dia masih produktif di umur yang 39 nanti 40 di bulan Februari dia masih tetap produktif dan mungkin sampai tahun 2026 sampai Piala Dunia mungkin itu yang Nah, kayaknya baru dia res. Kayaknya kalau Piala Dunia 2026 kayaknya udah enggak bisa. Sultan diam nanti kita diserang fans Ronaldo. Enggak. Oke, jadi untuk fans Ronaldo yang nonton video ini tandai muka mereka berdua ya. Enggak, kalau menurutku malah kayaknya kalau 2026 masih dipanggil, iyalah mungkin. Tapi mungkin sebagai mentor kayaknya. Main juga main tapi kayaknya enggak 90 menit terus lah kayaknya. Kalau feelingku yo. Enggak, kalau di Portugal nih unik bro. Soalnya mereka strikernya kosong betulan. Mau ngandalkan siapa? Felix. Bukan Felix bukan Rafael. striker murni juga. Bukan, siapa ini? Yang di PSG nih. Oh, Icardi. Enggak, itu kan enggak perform juga di PSG tuh. Ya itu sudah lah Pokoknya itulah. Hmm. Dia kan enggak sempat enggak perform juga di Euro atau di ini beberapa FIFA match. Jadi mau nggak mau ya Ronaldo yang opsi paling terbaik untuk striker saat ini di Portugal. Lihat aja kemarin Felix juga finishingnya gimana sudah di back pass Ronaldo. Finishingnya wah banget cuk Portugal. Tapi optimis gak kalau Piala Dunia 2026 yang juara Argentina? Enggak sih. Juru Itu pasti enggak sih. Kalau Portugal? Hah? Portugal optimis gak juara Juara apa? Piala Dunia nanti? Oh, enggak juga sih. 50-50 lah. Aku malah kalau Piala Dunia sih Spanyol sih kayaknya. Mereka hawanya lagi bagus, bro. Tadi gara-gara nyinggung MU nih, kita bakal ngomongin UCL. Jelek sekali nyambungnya. Gak nyambung, coy. MSD kan maksudnya di UL, coy. Tapi kalian dengan sistem baru ini kalian mudeng gak, Cok? Enggak, Enggak aku enggak jujur mudeng sama sekali. Aku masih bingung. Mending kenapa enggak main grup-grup aja, Cuk? Aku malah setuju sistem yang baru nih. Kenapa tuh? Aku awalnya juga bingung. Tapi setelah aku melajari tuh emang lebih seru. Kalau sistem grup tuh biasanya tuh mesti matchday ke-5 6 tuh sudah ada matchday boring biasanya. Maksudnya yang papan bawah poinnya 0, poin atas terlalu tinggi biasanya mainnya jelek. Kalau ini tuh serunya ini Jul sama Dim. Mereka tuh disatukan 8 match tuh itu, 4 tandang, 4 kandang. Nanti habis itu poinnya tuh dijadikan satu semua nih. Nanti yang 8 tuh 8 paling atas nih. Mereka masuk ke 8 besar, 16 besar duluan toh. 8 ke bawah lagi nih. 16 ke bawah lagi nih mereka playoff. Buat ambil 8 lagi, jadi tempuk lagi jadi 16 besar. Baru main kayak normal kayak biasanya. Berarti hitungannya kayak kualifikasi dulu. Iya, berarti. dan menurutku lebih seru. Cuman emang yang bikin anjir tuh City lawannya easy. Iya sih anjir. Yang berat sih memang bagian berat tuh Real Madrid semua sih. Real Madrid. Real Madrid. PSG. Oh, PSG kenapa tuh? PSG ketemu Arsenal. Milan. Aku lupa paling berat Arsenal tuh berat tuh. Loh. Arsenal berat. Tapi ngomong-ngomong kemarin aku optimis Liga Inggris juara ya. Kayak aku ngeliat sekarang kayak enggak nih. Maksudnya Arsenal mainnya back kirinya Calafiori cedera, terus Tomiyasu sudah langganan lah. Terus si Odegaard kemarin baru cedera. Betul. Terus- Kasian banget, Cuk. Aku juga lihat beritanya itu.
Pemain Kasian cuy. Spanyol aku lupa namanya siapa, Marino itu cedera juga, Declan Rice kartu merah. Mana besok lawannya Spurs, habis itu City. Ya kayaknya Pasrah aja terus sih, sih kayaknya. pasrah sih. enggak tahu lah bro lah. Pasti. Tiga pekan lah itu. Kalau 3 pekan lus terus sih. Udah ada Kalah Odegaard terus, sudah kayak terus. ya bisa 3 poin syukur lah kayaknya. Harusnya Arsenal cari tandemnya sih harusnya untuk Odegaard sih memang sebetulnya. Kurang sih. Kayak pemain inti banget tuh di tengah itu. Yo kayak Saka Nggak tahun tergantikan, kemarin, bro. ha, Nggak tergantikan. Karena emang ya Kayak De Bruyne gitu di City. Iya. ya De Bruyne di City hilang juga. Iya, City produktivitas kewalahan golnya, ya, Cok. produktivitasnya meskipun mereka masih bisa menang ya, tapi golnya yo produktifnya Iya. menurun. Iya. Haaland jadi menghilang. Liga Indonesia ada update nggak Zul? Liga Indonesia. Sama kayak prediksi gue tuh. Kalian kemarin optimis kalau PS Biak bakal melejit. Tuh, iya betul. Ternyata- Aku agak Kalah. pesimis sendiri tuh. Kalah beruntun. Ternyata terbukti. Nggak Kalah nyangka, beruntun cuy. 3 kali, Cuk. Iya cuy. Lawan PSM tuh yang paling agak anu tuh. Soalnya hampir bisa imbang kan kalau salah itu. Tapi tercomeback. Ternyata menit-menit terakhir kebobolan. Semenjak dimanjurkannya Muhammad Menurutmu Tahir. problemnya mereka apa? Di PS Sama-sama. PS Problemnya mungkin di ini sih. Pemain tengah tuh kayak nggak bisa nyuplai, Cuk. Maksudnya Oh. terlalu kebanyakan ngopi. kebanyakan. Enggak, kayak itu mungkin kaget aja karena apa nih? dari divisi kedua baru ke satu pasti kaget lah. Enggak, Kaget, belum ya. belum adaptasi sih Belum memang kayaknya. adaptasi juga. Dan lawannya juga berat-berat, Cuk. Persib Bandung, Makassar, dan terakhir apa namanya? PSIS. PS Sleman. Oh, Semarang. Semarang sebenarnya enggak terlalu berat tuh. Cuma mungkin kita memang masih beradaptasi dengan permainan di Liga 1 kalau Iya, PSBS sih. benar. Dan apalagi mungkin terkendala bahasa sih kayaknya Iya. sama pelatihnya. Dan rata-rata pemain yang baru naik ke Liga 1 belum pernah menang. Kayak Semen Padang tuh mereka kalah draw. Which is Semen Padang sudah dapat poin, Bro. Iya. Malut. Ya, Maluku. Maluku juga belum pernah menang. Dia imbang terus. Iya. Draw terus. Poinnya juga masih Tapi kok 3. permainan Malut oke sih. Oke. Masih oke sih. Oh. Tapi kok PSBS memang enggak Terlalu tahu kenapa jauh. posisinya jauh sekali sama ini. Di sisi lain juga mungkin karena tergendong ekspektasi yang gede juga kan. Iya mungkin. betul. Karena kan mungkin orang-orang ini perwakilan dari Papua kan. Hmm. Kan mereka taunya klub dari Papua nih kualitasnya yo paling enggak sama kayak Persipura lah Iya. dulu kayak Liga 1. Jadi mungkin ekspektasi itu yang membuat mereka jadi kena Down. tekanan sendiri Iya. kan. Tapi kalau misalnya Zul di masa depan kalau PAS bakal gabung Persik, kamu setuju nggak? Ini orang Kediri tuh. Dia Apa diri bro. mbahnya kah? Siapanya orang? Neneknya. Neneknya. Lahir di Orang Kediri. Lahir di Kediri. Oke. Kalau kamu ngelihatnya nih kalian dua nih, Malut dan Biak nih finish keberapa sampai akhir musim nanti? Karena feelingku kan paling nggak 10 besar sudah bagus lah. Oke, Zulfan duluan. Mungkin kan ini kan ada 18 tim ya. Ah, Mungkin bisa di 17. 12, 13. Oh, 12 lah. 13 ya. itu 12 siapa? Mungkin PSBS Iya. biar. Ternyata Kalau salah Malut? ternyata saya. Kalau Malut Malut mungkin bisa di pertengah sih. Di 8, 10, 9. 10 besar ya, 10 Oh, besar ya. 10 besar lah. Aku sama sih, aku setuju. Kalian sama ya. Kayaknya ya tetap sama kayak pertengahan untuk masuk ke 5 besar kalau bisa itu gokil. Soalnya debutan, Bro. Kalau bisa Enggak tahu ya kalau mereka apa ada progres di akhir Wah, musim. tuh. Kan biasa kayak gitu Biasa juga kayak tuh. gitu. Kayak gitu juga Kayak kayak Persik juga dulu kayak gitu. Uh-uh. Mereka kalah tiba-tiba menang di pertengahan akhir. pertengahan Nah, akhir peringkat musim tiba-tiba 7. langsung kandas apa Bisa peringkat kandas lagi 7. apa langsung tancap gas Mereka bisa ngalahkan Persib Bandung, ngalahkan Ah. Persija di kandang sendiri. langsung tancap gas langsung Nah, pas itu aku nonton. menurut kalian kira-kira pemain-pemain tim-tim dari Liga 2 nih, mereka kaget gak sih ketika ke Liga 1 dengan wasitnya? nggak tahu cok tanya mereka lah ini tanya kita Mungkin kaget mungkin ada kan ada VAR juga. Liga 1 kan Allah. Liga 1 kan ada ini VAR. Liga 2 kan enggak ada. Iya sih. Kan banyak di situ juga ada banyak oh Liga 2 nggak ada VAR tuh enggak ada. Loh Liga VAR kan baru Liga 1 ini baru mulai VAR itu. baru perdana Baru ini. ya. perdana. itu lucu sih memang netizen meskipun ada VAR mereka tetap Iya. tetap banyak yang komen Menyalahkan wasit. mintanya apa coba aneh anjir Dimanapun juga emang VAR kadang tuh bisa bermata dua, cowok. Iya. Maksudnya Iya. kadang kita nggak pernah tahu dia nguntungkannya mana ini, cok. cuma di Liga-Liga Indonesia kemarin yang aku lihat ya tonton Ah. yo nggak tahu pokoknya klub apa gitu yang saya nonton tuh Nah, itu sudah betul sih memang VAR-nya cuma ya masih tetap diprotes gitu loh Ya nggak ada yang pernah bisa. Kan kita nggak bisa memuaskan semua orang kan, begitupun juga VAR. ya so ada far so human good. error, human errornya juga. Ngomong-ngomong VAR, kemarin tuh seru banget antara Korea Utara lawan Qatar. Loh, Wah Qatar. Ya Qatar kan kadang-kadang karena gampang kebantu VAR kan. Iya. ya kita bisa lihat sendiri sih di grup Nah. ya Dan kerennya tuh Korea Utara tuh bermain dengan 10 orang tuh. mereka masih bisa nekan bro
Which is menang ya Yang satu dia pindah ke Korea Selatan. Enggak, Cok. Maksudnya kartu merah. Mereka main di mana? Di Laos ya. Iya main di Laos. Kenapa nggak main di kandangnya sendiri? Takutnya pemain Qatar gak bisa pulang bro. Ada yang ketahan 1-2. Kayak yang dulu tuh Korea Selatan dan Korea Utara main di Korut kan. Korsel juga dia nggak ada niatan buat menang kan, imbang. Takut bro. Iyalah, tetap keamanan nomor 1 bro. Aku ngelag. Aku kadang lagi mikir kayak gini, Cok. Maksudnya kayak ketika kalian pengen, misalnya nih ada meteor jatuh nih, kalian pengen bareng sama siapa sebelum kalian mati? Kimi no nawa kono sekai wa. Sama siapa, Cok? 運命がと私が君 Pertanyaan yang susah. Oke, meteor jatuh sama siapa? Iya, menit-menit terakhir tuh kalian pengen sama siapa? Karena opsinya banyak, sama teman, pasangan, atau orang tua, keluarga. Kalau menurut terakhir mudah-mudahan ada extra time lah. Oh ya setuju. Kalau misalnya extra time sudah selesai, nanti adu penalti, meteor tambah banyak tuh. Tapi jadi kiper. Kayak Martin Paes keserang terus. Seru sekali tuh anjrit. Itu Penyelamatan krusial tuh yang war class. Makin pas. Disaster bro. Dijuluki disaster sama itu siapa? Pundit Amerika nih, The Give and Go tuh. sama Obama juga menunjukkan. Disaster. Tapi emang itu tanggung jawab tertinggi juga, soalnya itu kan blundernya dia kan. Sebenarnya enggak juga sih. Yang penalti itu. Iya, kalau di Arab ya blundernya dia. Cuma kalau di Australia nih memang bro, di perfect bro. He's so perfect. Jadi ibarat kayak ada tembok di Leicester. Terus pemain Australia tenang-tenang enggak tembus-tembus dar gitu. Itu mereka sih Pemain-pemain Australia loh kan belajar ini apa dari Bundesliga kebanyakan. iya betul. Dari Ada wonderkidnya juga Petrokimia. Ada wonderkidnya Iya. itu siapa Musiala. Munchen juga itu. Dan kipernya si Australia mantan kiper Arsenal juga ternyata. AS Roma loh itu. Kiper keberapa? Tahun 2000 2021. Dia main di AS Roma itu. Siapa namanya? Mateo Ryan. Matthew Ryan. Orang yang rambutnya panjang itu pemain Australia yang Itu dia main di mana? dia main di Liga Bundesliga. Liga Jerman. Liga Jerman. Ya emang ya kalau pemain kita rata-rata dari ini kan apa era divisi Liga Belanda tuh. Di Belanda. Ya memang secara Enggak sih, kita imbang Cok kalau itu. Kita 3 dari Belanda, 3 dari Belgium. Kita kan juga ada ini. 3 dari JIS. IFL. 1 Verdong. ya tapi lumayan lah. Tapi emang kemarin emang udah nggak bisa nyuri poin, Cok, jujur aja. Dari starter awal aja tuh sudah kelihatan bertahan banget coy Sintayong. Enggak ada Tom Haye, Ivar dimainkan sama-sama Nathan. Nathan juga kemarin tuh underperform. Enggak terlaluan lagi. Biasanya konsisten, cuma kaget juga kemarin Nathan enggak perform. Pokoknya kemarin tuh yang enggak perform tuh Nathan, Ivar, Marcelino apa lagi anjir. Egois banget sampai dimarah-marah Sintayong itu. Kayak bahasa Jawa. Cuma Marcelino memang kurang sih sebagai midfielder. Kemarin tuh ada sempat yang kita sebenarnya sudah hancurkan lini pertahanan Australia kemarin 4 back itu. Mereka semua di pojok kanan. Iya. Di depan ada Ragnar, di sebelah kiri ada Strik. Baru Strik tarik 2 back, Ragnar tarik 2 back ke sini tuh. Iya. Nah, di ujung pojok kiri sana itu ada Verdong yang siap sprint. Cuma dia enggak crossing sana, Bro. Karena mungkin kurang pandangannya dia. Pandangannya dia enggak luas tuh, kurang luas, kurang pengalaman juga, kurang menit bermain juga. Jadi yang dia umpan pendek ke Ragnar dan ya gampang sekali Hari Sutar. Tapi Marcelino tuh kemarin ada satu tendangannya bagus tuh yang kayak tinggi sekali tuh. Itu harus kita akui itu jelek. Enggak. Tapi nice try lah. Semua orang pasti sependapat, Cok. Gini, yang tendangan bebas yang ke atas langit. Memang kita harus latih finishing sih memang. Sumpah harus diakui, nggak bisa kita bertahan terus. Emang sih yang sering dinaturalisasi itu lebih ke arah back, dan nggak salah juga kita memperkuat pertahanan. Tapi akhirnya sisi depan kita prosesnya lebih lambat. Lama. Tetaplah semoga lawan Bahrain dan Cina nih semoga optimis sih tanggal bulan depan tanggal 10 sama tanggal 10 Oktober sama 15 10 sama 15 Oktober. Madrid gimana, optimis nggak? Oh, optimis banget cuy. Cuma aduh banyak yang cedera ya. Banyak yang cedera, Bro. Mbappe cetak gol dari ini kan penalti tapi kan. Iya. Enggak, Bro. Gol kok penalti. Penalti 1. Oh ya udahlah. Yang penting gol lah ya. Cuma ya memang kurang sih sebagai seorang Kylian Mbappe bermain di Real Madrid 5 match. Harusnya bisa lah 5 gol, 6 gol, tapi cuma 2 gol ya. Terus sekarang lagi ini kan Barcelona. Menang terus. Permainnya oke sih. Ditunggu nanti El Clasico, nggak tahu kapan tuh bakal seru nanti sih. Pengen lihat kalau misalnya Endrick starter ya, itu Endrick ketemu Yamal tuh seru kayaknya, sama-sama wonderkid kan. Umurnya sama Kak? Beda setahun. Oh, Ballon d'Or seru. Pemain Arsenal ada masuk 4 atau berapa yang masuk nominasi. Udah pasti enggak menang sih. Ya enggak masalah, yang penting masuk nominasi, Bro. Itu proses, Cok. Siapa aja sih?
Odegaard, Saka, Raya nggak salah sama Saliba. Menurut gua ini sih apa Rodrigo layak gak sih masuk nominasi? Rodri harusnya iyalah ngelihat performa klubnya. Cuma lucu, lawak coy nggak masuk 30 nominasi. Nggak jelas coy. Kemarin di Inggris aku lupa nama penghargaannya apa. Yang paling agak kontroversi itu Palmer dia nggak menang penghargaannya di posisinya. Yang menang malah Foden kok nggak salah. Jadi kayak kurang Attacking midfielder itu. kalau nggak salah itu. Arsenal masuk 5 pemain situ. Sebenarnya Phil Foden juga kalau dibandingkan Cole Palmer ya musim kemarin tuh masih meriah Cole Palmer di negara, di klub maupun di negara. Di Euro kemarin Phil Foden apa coba? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain sih, cuma minum kopi, kopi tiap hari kopi di lapangan. Pagi susu. Apa ya? Malam Minum Cole kangkringan. Palmer cok. Pulang Kasihan sih subuh. Palmer. Oh, Sampai kemarin Liverpool menang lawan MU. Baru ingat cok. Kok gak bahas kalian gak cok? tapi untuk musim ini aku optimis lebih ke Chelsea sih. Untuk MU aku udah gak terlalu berharap. Aku Udah ngelihat kecil sama MU. aku ngelihat Chelsea sekarang tuh itu dia mencoba kayak ini Dortmund. Ambil pemain muda dijual. Kayak kemarin Gallagher dijual ke Atletico. Ya itulah. Sorry Jok, kayak kita nggak baik-baik jokes karena ya kita udah lama nggak ketemu masih Karena kita lagi bonding. daftar. CPNS. Gak usah senggol-senggol cok anjir. Aku gak ikut-ikut cok. Aku gak ikut-ikut. Kenapa nggak ikut-ikut kayak lagi tes kah? Aku kelihatannya gagal jadi makanya aku udah bilang, ayo masuk ikut aku Jok. Tapi ya udahlah. Aku gak berani singgung sih. Singgung aja lah. Aku warga negara yang baik. Singgung aja lah. Kalau UCL 8 besar, aku dulu ya. Aku 4 besar dulu aku. Ya, Pak. 3 orang nih, 3 besar dulu lah. Aku 3 besar. Besar. Ini fase grup kan? Sudah pasti ya? Fase grupnya nih. Enggak sih. Atau sampai udah finishnya nih. Udah finish. Berarti finalis dong. Dua finalis. Finalis saya. Finalis 8 besar. Ini 8 besar ya? Kan ini semua main nih, borpaya dikumpul 1-2 gitu. Bukan yang sampai final kan? Iya 8 besar, masih 8 besar. Besar siapa? Pertama di table nih, di table. Madrid. Madrid sudah pasti lolos sih Ya 8 kan, besar. gitu. Terus Madrid. Manchester City sudah pasti sih. itu lumayan lah. Arsenal juga sudah pasti sih kayaknya. Oh, makasih loh bro, thank you. Kalau dari performanya sih. Terus itu pasti tiga itu aja. Iya, aku kan 3. 4-nya Barca, tapi gak mau ngakui kan? Kamu. Kalau saya Kurang 3 lagi. paling ada PSG, kemungkinan AC Milan, mungkin yang Venezia. terakhir Venezia. ada mungkin Barcelona Oh, lumayan tuh. menurut gue. Kalau menurutku malah Zulfan Dua, prediksi dua. itu dari bawah tuh kayaknya. Maksudnya dari 8 ke bawah tuh. 2 lagi Ji, 2 lagi Kalau Ji. aku sabarnya pertama Arsenal. Kedua gak bisa pilih lain karena hatiku cuma Arsenal aja. Ayo. Di UEL. Kenapa? Liga Malam Jumat. Kenapa? MU tanggal 15. Lawan Ayo lawannya anu, Messilger. Bersinger. Messilger FC20, pemain Indonesia. tim Belanda berarti. Bulan depan. Udah Oktober. Iya, Oktober, 15 Oktober. Berarti habis jeda internasional baru langsung main Nah, gitu. Tapi lebih seru sebenarnya Liga Eropa karena kalau dari Inggris tuh ada 2 perwakilan tuh, Spurs sama MU. Sebenarnya itu sih Chelsea cuma ya gara-gara MU menang ini. FA. Kasihan ya. Ya good luck lah buat Chelsea. Oval tim-tim UEL apa Liga Malam Jumat. Tapi prediksi kalian MU ini bakal finish di peringkat berapa? Di Liga Inggris. Iya sih enggak di apa nih Liga Malam Jumat. Karena sistemnya sama kayak Champion juga dia. 8 diambil. Semifinal sih kayaknya. Paling jauh sampai mana? Iya kayak semifinal. Semifinal ya. Atau enggak sebelum semifinal apa? 8 besar itu lah, perempat final. Kurang luck memang di apalagi squadnya kayak gini. Iya lagi anu ya. Semifinal sudah oke lah. Spurs Oh, Spurs. Enggak tahu ya. Spurs. Lawan besar paling. Kalau final sih Kayak bisa sih Bisa Spurs sih. semifinal. keajaiban. serunya sistem tahun ini tuh nggak ada ini bro. Kalau dulu kan sering kan kayak peringkat ketiga dia turun ke Liga Malam Jumat. Sekarang nggak ada. Dan itu sangat seru cok. Kalau sekarang sistemnya lebih rata cok. Sistemnya gimana tuh? Sabar. Ada tim Liga Malam Jumat nih. Biar kita bisa prediksi mereka ada Ajax juga by the way. Ada Ajax terus ada ya tim-tim nggak dikenal sih sebenarnya. Ya kebanyakan dari ini Eredivisie memang. Aku malah nunggu sebenarnya Real Sociedad ini. Real Sociedad aku lumayan optimis dia sampai ke final sebenarnya sih kalau mau ya. Karena pemainnya ada Zubamendi itu bagus mainnya by the way. Ada itu juga Galatasaray. Wah ini seru kalau misal Galatasaray ketemu MU lagi gitu.
ada Lazio, ya tim-tim gak dikenal juga sih. Tottenham 20 ada 20. Ya begitulah. Ya udah itu aja kapan. Partiwan Arsenal juara Liga Inggris.